Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quranila. NIM saya 18212831. Di sini, pada video kali ini, saya menjelaskan materi tentang analisis regresi yang merupakan salah satu metode dalam statistika untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Materi regresi ini merupakan bagian dari mata kuliah statistika dan sangat penting dalam membantu kita menganalisis data, memahami pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, serta melakukan peramalan berdasarkan data tersedia. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas pengertian regresi, jenis-jenis, dan data SPSS-nya. Baiklah, langsung saja kita tonton video selanjutnya. Pengertian regresi. Regresi adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara satu variabel terikat dependen variabel yang dilambangkan dengan Y dan satu atau lebih variabel bebas independen variabel yang dilambangkan dengan X. Analisis regresi bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan pengukuran besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, serta memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Yang kedua, jenis-jenis regresi. Yang pertama itu ada regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah analisis regresi yang melibatkan satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y. Hubungan antara kedua variabel diasumsi berbentuk garis lurus. Yang kedua itu regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan ketika terdapat dua atau lebih variabel bebas X1, X2, dan X3 yang memengaruhi satu variabel terikat Y. Metode ini bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara simultan. Ketiga, ada regresi nonlinear. Regresi ini digunakan ketika hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat tidak berbentuk garis lurus, melainkan kurva tertentu seperti kuadrat, eksponensial, atau logaritmik. Yang keempat itu ada regresi logistik, yaitu digunakan ketika variabel terikat bersifat kategori atau biner, seperti iya atau tidak, berhasil atau gagal, lulus atau tidak lulus. Regresi ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan kesehatan. Kelima itu regresi time series. Regresi time series digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu, seperti bulanan atau tahunan. Seperti ini digunakan dalam peramalan ekonomi dan keuangan. Baik, sekian dari penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan ke data SPS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama itu kita masuk ke aplikasi Excel-nya dulu. Dan ini ada jam belajar X1 dan motivasi belajar X2 dan prestasi Y. Lalu kita blok datanya terlebih dahulu. Terus kita copy. Terus kita lanjut ke aplikasi SPSS-nya. Nah, ini ada variabel view. Lalu kita klik variabelnya. Dan ini ada name, type, width, desimal, dan label ini. Nah, di name ini kita bikin X1, terus itu X2, dan yang terakhir itu Y. Terus yang bagian desimal ini kita rubah menjadi 0. Dan di bagian label ini
Dan di bagian label ini kita tulis variabelnya yang tadi itu ada jam belajar, setelah itu motivasi belajar, dan terakhir itu prestasi. Setelah selesai, kita masuk ke data view-nya. Dan muncullah X1, X2, dan Y. Lalu kita copy data yang tadi, kita Ctrl V. Dan ini datanya, kita lanjut ke Analyze, Regression, dan Linear. Nah, ini ada dependen dan independen. Yang independen ini kita letak prestasi, terus klik, dan jam belajar dan motivasi belajar ini kita letak di independen. Setelah itu kita klik OK. Dan muncullah datanya seperti ini. Dan ini nilainya. Baik, sekian dari video saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.